Hai teman-teman, saya akan berbagi unggahan tagihan rencana tindak lanjut dalam penyusunan hasil best practice menggunakan metode STAR pada PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya di teman-teman ditulis saya tulis SMP 1 dari Jaksa. Lingkup pendidikannya SMP. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa pada present continuous tense dengan metode pembelajaran GBA Genre Based Approach kelas 8. Penulis Dias Tiarini, tanggal 31 Agustus sampai 15 September 2022. Yang pertama, menggunakan situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Jawaban saya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama, kurangnya interaksi antar siswa di kelas. Yang kedua, kurangnya pemahaman materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran terkait model pembelajaran yang disampaikan guru. Yang keempat, minimnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran oleh guru. Yang keempat, B. Praktik ini sangat penting dibagikan karena saya yakin bahwa banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti saya hadapi. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. C. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik sebagai pendidik dan tanggung jawab melakukan proses pembelajaran efektif dengan menggunakan model dan media pembelajaran inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentang tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk menjadi tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, potensi penggunaan teknologi yang semakin canggih dalam pembelajaran, misalkan variasi fitur-fitur dalam media PPT, variasi aplikasi video dalam pembelajaran. Yang kedua, variasi metode pembelajaran ditawarkan berbagai sumber. Yang ketiga, adanya MGMP bahasa di tingkat sekolah dan kabupaten. Yang keempat, adanya berbagai tawaran kompetisi antar siswa di masyarakat. Yang kelima, adanya tawaran lomba guru inovatif. B. Yang siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut adalah pendidik, kita sebagai guru dan peserta didik. Yang ketiga, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Strategi yang dilakukan adalah 1. Penggunaan media pembelajaran inovatif. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan GBA Genre Based Approach dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti yang terdiri dari PKOF, MOT, CCOT, dan ICOT. Yang ketiga dengan kegiatan penutup. 3. Mengikuti pelatihan aplikasi pembelajaran inovatif dengan menggunakan TPEC dan pelatihan dengan model-model pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang disampaikan serta penggunaan model cooperative learning. Yang B, prosesnya. Bagaimana proses dalam penggunaan aksi itu? Prosesnya yaitu berkoordinasi dengan MGMP sekolah maupun daerah atau wilayah. C. Siapa saja yang terlibat dalam aksi itu adalah pendidik, peserta didik, dan MGMP sekolah. D. Sumber daya guru dan sekolah. MGMP sekolah, literatur yang ada di sekolah maupun perpustakaan, daerah, jaringan internet, serta aplikasi lainnya. Yang keempat, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa? Bagaimana respon orang lain
dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakkeberhasilan dari strategi yang dia lakukan. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dengan hasil efektif dapat dilakukan dari 1. Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan IT, TPAC dengan video maupun gambar yang ada di kelas dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Terbukti dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru, hasilnya di atas KKM. B. Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan IT, TPAC dengan video maupun gambar yang ada di kelas, siswa dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Terbukti dari peningkatan interaksi siswa di kelas. C. Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan IT, TPAC dengan video maupun gambar yang ada di kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Terbukti dari respon siswa saat mengisi angket tentang pembelajaran. D. Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan IT, TPAC dengan video maupun gambar yang ada di kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, yaitu terbukti dari respon teman sejawat tentang proses pembelajaran yang diamatinya. E. Faktor keberhasilan itu adalah optimalnya fasilitas pembelajaran, media yang digunakan, dan hubungan guru dan siswa yang positif. Dari refleksi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran keseluruhan dalam proses itu adalah sebaiknya guru lebih kreatif, inovatif dalam memilih model pembelajaran yang cocok pada materi yang akan disampaikan oleh siswa, agar kita sebagai guru berhasil dalam menyampaikan materi dengan siswa sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Dengan menggunakan media pembelajaran inovatif, peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Terbukti dengan pemahaman peserta didik meningkat dari hasil ketercapaian belajar secara kelompok. Itulah teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan atau komentar, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih.